Setelah kutandatangani surat cerai, diam-diam kututup semua akses uang milik suamiku. Saat dia menggelar pesta pernikahan 450 juta dengan gundiknya, musik tiba-tiba berhenti. Lampu mati. Semua terdiam. Lalu seorang pria, misterius, berkata, seluruh tamu histeris. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Sejak awal aku tidak pernah memimpikan hidup yang mewah. Aku hanya ingin rumah yang hangat, hati yang tenang, serta pasangan yang bisa menatapku tanpa dusta. Namun kenyataan kadang tidak memberi jeda bagi seseorang untuk mempersiapkan diri. Aku menandatangani surat perceraian dengan tangan gemetar, menahan tangis yang sejak lama menggumpal di belakang mata. Perceraian itu bukan akhir dari cinta, itu adalah akhir dari penghinaan. Selama bertahun-tahun aku diam, berpura-pura tidak melihat pesan yang masuk di tengah malam, menyembunyikan perhiasan agar tidak dicuri, dan menahan rasa curiga setiap kali ia pulang dengan aroma tubuh yang entah dimiliki siapa. Yang lebih menyakitkan bukan perselingkuhan itu sendiri, tetapi caranya menatapku seolah akulah beban hidupnya. Seolah semua keberuntungannya terhalang oleh keberadaanku. Hari ketika aku meninggalkan rumah megah itu, aku membawa hanya beberapa koper pakaian dan dokumen penting. 2 anakku berada di sampingku. Bukan karena mereka mengerti, tetapi karena mereka tidak ingin melepaskan pelukan ibunya. Aku ingat malam pertama setelah keluar dari rumah itu. Aku duduk di lantai ruang tamu yang baru kusewa, ruang sempit dengan cat dinding yang sudah mengelupas di beberapa sudut. Anak 2 itu tidur di kamar satu-satunya, sedangkan aku menatap langit-langit sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga kami. Yang terasa bukan lega, bukan bahagia, bukan pula kemenangan. Yang muncul hanya hampa. Seperti seseorang mencabut seluruh isi dadaku dan meninggalkan gua kosong. Aku membangun hidup baru dengan tabungan kecil yang kusisihkan dari uang belanja selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah bekerja penuh waktu setelah menikah. Karena menurut mantan suamiku, tugas seorang istri adalah mendukung suaminya. Kini aku mengerti, itu hanyalah cara halus untuk membuatku tergantung. Ketergantungan adalah tali yang mengikat, dan waktu ke waktu makin menjerat sampai seseorang lupa bahwa ia bukan milik siapapun. Malam itu, setelah anak tertidur, aku memeriksa kembali semua dokumen keuangan, investasi saham, tabungan darurat, dan rekening bersama. Beberapa sudah kututup sebelum aku benar-benar keluar dari rumah itu. Aku berpikir aku aman. Ternyata ketenangan itu rapuh. Pagi berikutnya aku kembali ke kantor bank. Petugas perempuan di meja depan melihat wajahku sekilas, lalu tersenyum kaku. Entah ia mengenaliku dari berita perceraian, atau hanya membaca kepedihan di wajahku. Aku duduk berhadapan dengan seorang manajer cabang dan menjelaskan permintaanku. Penutupan jangka panjang akses mantan suami ke rekening investasi. Manajer itu memberi penjelasan panjang tentang prosedur legal, tentang kolom-kolom persetujuan, dan masa tunggu tertentu. Aku mengangguk. Setiap kata terasa seperti pagar yang menghalangiku dari ketenangan. Saat keluar dari kantor bank itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari mantan suami. Kau kira bisa menutup semuanya tanpa persetujuanku? Aku menatap tulisan itu lama. Jemariku terasa kaku. Pesan kedua muncul. Jangan membuat semuanya rumit. Aku masih kepala keluarga. Entah apa yang membuatku ingin tertawa saat membaca kalimat itu. Kepala keluarga? Seseorang yang meninggalkan keluarganya demi perempuan lain? Aku berdiri di pinggir trotoar, memeluk tas, dan berusaha tidak meledak di depan umum. Namun batinku berontak. Selama ini aku hanya diam. Aku menutup mata pada bukti perselingkuhan. Aku menyemangati diri ketika ia mulai memisah ranjang. Aku menyimpan rasa curiga ketika ia pulang di waktu yang tidak rasional. Kini, setelah aku pergi, ia masih ingin menguasai sisa hidupku. Hari-hari pertama setelah perceraian berjalan seperti kabut. Aku bangun, menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, lalu kembali ke rumah sepi. Tatapan tetangga mulai berubah. Beberapa memandangku dengan kasihan, beberapa dengan sinis, beberapa pura-pura ramah seolah ingin menggali gosip. Aku belajar mengabaikan semuanya.
Kadang aku menangis di kamar mandi sambil menutup keran agar suara isakan tertelan air. Kadang aku duduk di depan cermin terlalu lama, bertanya pada wajah sendiri, apa aku kurang cantik? Apa aku terlalu banyak menuntut? Namun perlahan aku sadar, pertanyaan itu bukan milikku. Itu adalah suara manipulasi yang tertanam oleh mantan suami selama bertahun-tahun. Jika ada yang kusalahkan saat itu, hanya satu. Aku terlalu mempercayai cinta. Di masa pacaran dulu, ia adalah pria yang ramah, tampan, penuh pesona. Ia bisa membuat wanita manapun merasa istimewa. Aku jatuh cinta pada kebaikannya, atau tepatnya pada topeng yang ia kenakan. Setelah menikah, topeng itu mengelupas sedikit demi sedikit. Suaranya mulai meninggi, kesabarannya menipis, dan kepeduliannya hilang. Aku menjadi boneka rumah tangga yang dibiarkan berdiri sebagai pajangan, sekadar bukti bahwa ia memiliki keluarga yang utuh. Sekarang, ketika aku sudah keluar dari sangkar emas itu, aku baru paham. Aku bukan boneka. Aku adalah manusia yang bisa terluka dan bisa sembuh. Namun, penyembuhan tidak terjadi dalam satu hari. Setiap langkah adalah pergumulan. Termasuk langkah untuk mengambil kendali penuh atas keuangan. Itu bukan tentang uang, tetapi tentang kedaulatan hidup. Tentang menegaskan bahwa aku bebas dari kendali seseorang yang pernah menyakitiku. Aku mulai mencatat setiap pengeluaran, merencanakan biaya sekolah anak, dan membuka peluang kerja freelance. Aku tidak berharap kaya dalam waktu singkat. Aku hanya ingin berdiri tegak tanpa merasa bergantung. Kadang aku merasa takut, tetapi aku tidak punya pilihan selain melangkah. Suatu malam, ketika anak telah tertidur dan aku menatap tumpukan tagihan, aku kembali menerima pesan dari mantan suami. Jika kau terus menghalangi aksesku, kau akan menyesal. Aku menutup ponsel. Tidak ada lagi air mata. Hanya keheningan. Dalam benakku aku berkata pelan. Aku sudah cukup menyesal karena pernah memilihmu. Itu sudah lebih dari cukup untuk seumur hidup. Malam itu aku kembali menatap langit-langit kamar. Kali ini aku tidak menangis. Ada kesadaran baru yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa luka tidak akan hilang dalam sehari, tetapi keinginan untuk sembuh adalah titik awal dari segalanya. Hidupku baru saja dimulai. Dan aku tidak akan menyerahkan kendalinya kepada siapapun. Aku adalah Veronica. Dan aku akan bertahan. Aku mulai memahami bahwa perceraian bukan hanya tentang memutus hubungan antara dua hati yang hancur, tetapi juga pertarungan panjang mengenai kendali. Kendali terhadap anak, kendali terhadap mental, dan yang paling getir, kendali terhadap uang. Uang bukan sekadar angka, itu representasi kuasa. Selama ini aku tidak pernah merasa berkuasa. Aku hanya menjadi pelengkap dalam rumah tangga yang dibangun oleh mantan suamiku. Ia bekerja, ia memutuskan arah hidup, ia menentukan apa yang perlu dibeli, dan apa yang boleh kumiliki. Ketika aku ingin membeli barang sederhana untuk diriku sendiri, ia bertanya seakan aku sedang mencuri, "Kenapa kau butuh itu? Tidak ada gunanya." Sekarang, ketika aku mencoba mengambil alih kendali, ia merasa terancam. Baginya, aku tidak boleh punya kekuatan apapun setelah keluar dari hidupnya. Pagi itu, aku kembali duduk di depan meja bundar tempat dokumen-dokumen berserakan. Dua anakku sedang berangkat sekolah. Rumah kecil yang kusewa masih terasa asing. Sunyi seperti ruang tunggu panjang di sebuah gedung sakit. Aku menghela napas panjang, lalu membuka laptop. Aku ingin memastikan bahwa perubahan akses keuangan sudah berjalan. Aku membuka portal investasi. Di layar, tulisan tebal berwarna merah muncul di bawah nama mantan suamiku. Permintaan akses masih tertunda. Itu berarti satu hal, ia masih berusaha masuk. Ia tidak peduli kami sudah berpisah secara hukum. Baginya aku tetap bagian dari definisinya terhadap kepemilikan. Kupikir aku sudah melakukan semuanya dengan benar sebelum keluar dari rumah kami. Aku mengajukan pemisahan kepemilikan, mencabut izin akses bank, dan memindahkan dana pendidikan anak. Tapi tampaknya sistem hukum lebih lambat daripada seseorang yang ingin merampas. Aku menelpon pihak bank. Suara seorang pegawai laki-laki menjawab dengan nada formal. Aku menjelaskan situasi, lalu ia membacakan serangkaian prosedur yang membuat kepalaku pening. Ibu harus menunggu proses verifikasi dari pusat.
Prosedur legal terkait pemutusan akses atas nama suami membutuhkan tanda tangan dan surat kuasa. Tanda tangan? Surat kuasa? Bagaimana mungkin aku harus meminta izin orang yang ingin menghabisiku? Aku menahan diri untuk tidak meledak. Nada suaraku tetap tenang saat berkata, "Kami sudah bercerai." Pegawai itu terdengar ragu. "Saya paham, Bu, tetapi sistem kami mengikuti dokumen lama sampai pembaruan selesai. Kami tidak bisa langsung mencabut akses tanpa memenuhi syarat hukum." Setelah percakapan itu, aku memejamkan mata dan merebahkan kepala di atas meja. Rasanya seperti dinding beton menekan kepalaku. Aku ingin menyerah, tapi menyerah berarti memberi ruang bagi seseorang yang hanya ingin melihatku terpuruk. Belum sempat ketenanganku kembali, ponselku bergetar. Nomor mantan suamiku terpampang. Aku membiarkannya berdering. Namun ia terus menelpon seperti orang yang tidak mengerti batas. 5 kali panggilan. 6 kali. Sampai akhirnya aku memutuskan menjawab. Begitu sambungan tersambung, suaranya meluncur tajam tanpa jeda. "Jangan sok hebat. Akses itu tetap milikku. Aku yang bekerja membeli semuanya. Kau tidak berhak memotong nafkahku sendiri." Aku diam sejenak sebelum menjawab. "Ini bukan lagi urusan nafkahmu. Ini investasi untuk masa depan anak, bukan untuk pelakor yang kau peluk." Ia menghela napas panjang, seolah lelah dengan keberanianku. "Jangan mulai drama murahmu, Veron." Kalimat itu menusuk. Drama murah? Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun dengan ketidakpastian, memadamkan rasa sakit, menjadi istri yang patuh, dan kini ketika aku berhenti diam, aku disebut murah? Aku menutup telepon sebelum ia selesai bicara. Aku tidak ingin mendengarkan pembenaran panjang. Mendengar nada suaranya saja sudah mengingatkanku betapa getir hidup bersamanya. Siang hari, saat aku menjemput anak-anak di sekolah, aku melihat beberapa ibu melekatkan pandangan kepadaku. Mereka tersenyum tipis, namun ada penilaian di balik itu. Di lingkungan sosial seperti ini, perceraian dianggap aib. Mereka lebih suka membicarakan kehidupan orang lain tanpa memahami luka yang ditanggungnya. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Lila, mendekat. Ia berkata dengan nada pelan, "Aku dengar suamimu pergi dengan perempuan lain. Wah, itu pasti berat. Tapi sebaiknya kau jangan membuat masalah soal uang. Pria itu pencari nafkah. Jangan bikin dia dendam." Aku menatapnya, merasa ingin tertawa dan menangis sekaligus. "Jangan buat dia dendam?" Seolah akulah sumber masalah. Aku menjawab pelan, "Aku hanya ingin melindungi anakku. Itu saja." Ia mengangguk namun matanya seolah menyeratkan sesuatu. "Kau seharusnya tetap tunduk." Dalam perjalanan pulang, kepala anakku bersandar di pundakku. Mereka tidak tahu beban ibunya, namun pelukan kecil itu terasa seperti jangkar yang menahan tubuhku agar tidak ambruk. Malam tiba lagi, begitu cepat, seperti waktu yang enggan memberi ruang bernapas. Aku membuka fail laporan keuangan. Aku menuliskan pengeluaran harian, biaya sekolah, uang makan, dan keperluan sewa rumah. Setiap angka terasa seperti bilah pisau yang mengingatkanku bahwa aku harus bertahan dengan apa adanya. Aku tidak punya privilese untuk rapuh. Aku tidak bisa larut dalam air mata semata. Aku adalah ibu. Dan ibu selalu menjadi benteng terakhir. Ketika rasa lelah ingin menghentikan pikiranku, aku kembali memegang ponsel. Terlihat pesan baru darinya. "Kalau kau menutup aksesku, aku tarik semua bantuan. Kau pikir bisa hidup tanpa aku?" Aku membalas singkat. "Aku sudah terbiasa hidup tanpa hatimu. Tanpa uangmu aku juga bisa belajar." Ia tidak menjawab. Namun aku tahu pesan itu mengguncang egonya. Beberapa menit kemudian, pesan berikutnya masuk. "Kau butuh nama belakangku untuk tetap diperhitungkan." Aku memandang layar lebih lama dari seharusnya. Selama ini, aku memang dikenal sebagai istri seseorang. Aku menempel pada reputasi yang dibangun suami. Aku jarang mendapat pengakuan atas jerih payahku. Dalam pesta keluarganya, aku hanya figuran yang tersenyum. Dalam rapat keluarga besar, aku hanya pendengar. Identitasku dibangun melalui suaminya, bukan diriku sendiri. Kini, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri.
Siapa aku ketika namanya dihapus dari hidupku? Pertanyaan itu menyakitkan sekaligus membebaskan. Aku tidak tahu jawabannya, tetapi aku tahu aku ingin mencarinya. Menjelang tidur, aku memeluk kedua anakku. Rambut mereka beraroma sampo murah yang kubeli dalam ukuran keluarga. Aku mengecup kepala mereka, dan diam-diam berdoa agar aku tidak goyah di hadapan badai ini. Ketika lampu kamar padam, aku kembali menatap gelap. Aku tahu besok akan ada tekanan baru, telepon baru, ancaman baru. Namun aku juga tahu, ketegasanku hari ini adalah fondasi bagi hari esok. Masih ada jalan panjang, termasuk urusan legal yang akan menghabiskan energi. Namun aku tidak akan memberi celah pada seseorang yang menganggapku tidak layak mengambil keputusan. Perceraianku mungkin meruntuhkan rumah, namun tidak akan meruntuhkan diriku. Jika aku jatuh, aku akan bangkit. Jika aku terpukul, aku akan berdiri lagi. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan bulan depan, tetapi suatu hari nanti aku akan melihat ke belakang dan berkata, aku adalah milikku sendiri. Tidak ada laki-laki yang berhak menentukan hidupku. Dan di titik itu, aku tahu aku sedang menuju arah yang benar. Aku mulai memahami bahwa luka batin bukan hanya datang dari seseorang yang pernah tidur di ranjang yang sama denganmu, tetapi juga dari mata orang lain yang merasa berhak menghakimi hidupmu. Hari-hari setelah aku mengurus dokumen bank diisi dengan kabar burung yang datang dari berbagai telinga. Aku tidak tahu siapa yang memulainya, namun suara itu menyebar seperti asap di udara. Tidak terlihat, tapi baunya menusuk dan melekat di seluruh pakaianku. Lingkungan ini bukan lingkungan besar. Setiap rumah berdiri berdekatan, setiap teras menjadi panggung kecil untuk pertunjukan kehidupan orang lain. Aku melihat beberapa ibu memperlambat langkah ketika aku lewat. Mereka menatap lama dengan senyum kaku. Ada yang sekadar mengangguk, namun matanya menyeratkan rasa puas, seakan perceraianku adalah hiburan paling segar yang pernah mereka dapatkan. Aku selalu mencoba tidak peduli. Namun semakin keras aku menutup telinga, semakin lantang suara itu bergema. Suatu sore, aku menjemput anak-anakku. Udara sedikit panas, angin membawa aroma tanah kering. Di depan gerbang sekolah, beberapa ibu berkumpul seperti biasa. Mereka tampak saling berbisik. Ketika aku mendekat, seolah ada jeda canggung, bisikan berhenti sesaat, kemudian mereka melanjutkan obrolan, hanya lebih pelan. Aku mendengar sedikit potongan kalimat. Katanya karena laki-laki lain. Makanya suaminya pergi. Uang siapa yang dia pakai? Aku menahan napas. Rasanya seperti seseorang melempar pasir panas ke mataku. Aku tahu rumor semacam itu cepat muncul ketika perempuan berani mengambil keputusan. Jika aku bertahan dalam pernikahan beracun, mungkin mereka akan memujiku sebagai istri setia. Namun karena aku memilih keluar, aku dianggap penyebab semua kekacauan. Anak bungsuku, Lara, menggenggam tanganku. Tangannya kecil, namun kehangatannya mampu menggeser badai dalam dadaku. "Mama, kita beli es krim?" tanyanya. Aku mengangguk, walau pikiranku tidak ke arah es krim. Aku hanya ingin pulang dan bersembunyi di balik pintu rumah mungilku. Saat kami berjalan melewati parkiran, seorang ibu bernama Rika menghampiri. Ia tersenyum lembut, namun tatapannya memeriksa dari kepala sampai kaki, seperti sedang menilai tingkat keterpurukanku. "Veronica, aku dengar kabar kamu sudah sendiri. Maaf ya, aku cuma dengar dari tetangga sebelah," katanya dengan nada manis, padahal kalimatnya penuh belati. Aku mengangguk. "Tidak apa. Memang sudah selesai," jawabku singkat. Ia memiringkan kepala. "Suamimu sudah dengan perempuan lain? Astaga. Tapi mungkin kamu juga kurang perhatian? Pria kan begitu. Mereka butuh dilayani." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti garam yang ditaburkan ke luka terbuka. Aku ingin bertanya, siapa yang mengurus rumah setiap hari? Siapa yang memasak? Siapa yang menemani malam-malam tanpa pelukan? Namun aku tidak ingin memberi energi pada ketidaktahuan. Kupeluk Lara, lalu berkata, "Maaf, aku harus pulang." Rika tersenyum lagi, kali ini seperti pemenang. "Sabar ya. Kalau kamu butuh pekerjaan, aku dengar kantor tetangga sedang cari admin. Tapi gajinya kecil. Sesuaikan diri saja." Aku menelan getir. Dalam satu kalimat,
Ia berhasil merendahkan statusku sebagai perempuan, sekaligus meragukan kemampuanku untuk bertahan. Rumah akhirnya menjadi satu-satunya tempat bernafas. Namun bahkan di dalam rumah, pikiranku masih dihantui berbagai pesan. Aku membuka media sosial, dan benar saja, pelakor yang merampas suamiku memposting foto baru. Pose mesra dengan tangan mantan suamiku melingkar di pinggangnya, senyumnya seolah menertawakan kejatuhanku. Teks singkat di bawah foto. Tuhan memberi yang terbaik. Aku merasa ingin membanting ponsel. Merasa ingin menjerit. Namun aku menahan semuanya. Aku hanya menatap layar dengan mata dingin. Apakah Tuhan yang memberi? Atau syahwat yang mengaburkan moral? Aku mematikan ponsel dan menatap langit senja melalui jendela. Warna jingganya samar, seperti harapan yang enggan mati. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku layak melalui semua ini sendirian? Namun jawabannya tidak muncul. Beberapa hari setelah kejadian di sekolah, ibuku datang berkunjung. Ia membawa sekantong makanan. Masakannya selalu menjadi penawar luka. Begitu masuk rumah, ia langsung memelukku tanpa berbicara. Pelukan ibu selalu mengandung bahasa yang tak terucapkan. Kami duduk di meja. Ia membuka bungkusan sayur dan ayam goreng. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya pelan. Aku mengusap wajah. Aku mencoba bertahan. Ibuku mengangguk. Bertahan itu baik, tapi jangan terburu-buru ingin kuat. Kamu manusia. Aku menelan makanan sambil menahan air mata. Ibu, aku benci tatapan orang. Mereka melihatku seperti sampah. Mereka pikir aku perempuan gagal. Ibuku menatapku tajam namun dengan kasih. Kamu bukan gagal. Kamu lolos dari perang berdarah. Yang gagal adalah mereka yang tidak berani keluar dari neraka. Aku terdiam. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan, namun pukulan yang menguatkan. Setelah makan, ibuku meletakkan tangan di pundakku. Kamu harus bangkit dari gosip mereka. Jangan izinkan pandangan orang lain menentukan langkahmu. Malam itu adalah malam paling tenang setelah berminggu-minggu tekanan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kasihannya, sudah ditinggal, sekarang pasti kere. Kalau butuh pinjaman bilang saja, jangan sok kuat." Aku menatap pesan itu dengan campuran marah dan heran. Siapa yang mengirimkan pesan macam ini? Apakah ini ulah teman-teman mantan suamiku? Atau orang yang sengaja menggangguku? Aku membalas pendek. "Maaf, saya tidak meminjam kebodohan Anda." Tak ada balasan. Namun pesan itu cukup membuatku sadar bahwa gosip telah mencapai puncaknya. Orang kini berpikir aku jatuh miskin. Mereka yakin aku hidup dengan sisa belas kasihan mantan suami. Padahal aku telah menutup sebagian besar akses keuangan, bukan menadahkan tangan ke siapapun. Sore itu, ketika aku sedang melipat pakaian sekolah anakku, kakakku menelepon. Suaranya cemas. "Veronica, apa benar kamu sedang mencari bantuan dana karena mantan suamimu berhenti memberi uang sekolah?" Aku terkejut. "Siapa bilang?" Kudengar dari Tante Rani. Katanya teman-teman arisan sudah bahas. Mereka pikir kamu akan menjual perhiasan untuk tetap hidup. Aku menutup mata. Rasanya seluruh tubuhku diguyur air es. Bagaimana gosip bisa melesat lebih cepat daripada kenyataan? Aku menegaskan, itu semua tidak benar. Aku masih pegang kendali. Kakakku menghela napas. "Jaga dirimu. Manusia paling pintar membuat nista ketika melihat ada yang runtuh." Telepon berakhir dengan kekhawatiran yang menggantung di udara. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tumpukan pakaian bersih. Bau deterjen menenangkan, namun pikiranku kacau. Gosip menggigit lebih tajam dari cinta yang dikhianati. Hari berikutnya, aku kembali ke sekolah untuk pertemuan orang tua murid. Di ruangan kecil itu, AC menyala namun keringat dingin mengalir di punggungku. Guru menyampaikan perkembangan akademik anakku. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Lara tampak sedikit pendiam akhir-akhir ini. Mungkin sedang menyesuaikan diri." Hatiku remuk. Anak kecil itu menyerap semua badai yang kucoba sembunyikan. Setelah pertemuan, aku memeluknya erat. "Kalau kamu sedih,
Bilang ke Mama, ya. Ia mengangguk kecil. Mama jangan sedih juga. Kalimat itu sederhana, namun mampu memecahkan pertahanan yang kubangun beberapa minggu ini. Kami berjalan keluar sekolah sambil bergandengan. Aku menatap wajah mungilnya dan bertekad, tidak peduli betapa ganasnya gosip, aku tidak boleh runtuh. Jika aku tumbang, aku menyerahkan kemenangan kepada orang yang ingin melihatku mati dalam diam. Di teras rumah, aku menutup pintu dan bersandar. Aku mengatur napas dalam-dalam. Rumor tidak akan berhenti hari ini. Besok akan ada lagi. Lusa akan muncul bentuk baru. Namun sesuatu dalam diriku mulai tumbuh. Sebuah kesadaran kecil, namun kokoh. Aku tidak sedang mencari pengakuan siapapun. Aku sedang membangun kembali diriku. Gosip mungkin menodai telinga, namun tidak bisa menyentuh keyakinan. Aku kehilangan suami, namun bukan kewarasan. Aku kehilangan rumah besar, namun bukan martabat. Dan hari ini, aku bersumpah pada diriku sendiri. Tidak seorang pun boleh mengatur narasi hidupku selain diriku sendiri. Aku mungkin masih bergetar, namun aku tidak akan mundur. Aku adalah seorang ibu, seorang perempuan yang terluka namun masih ingin bangkit. Dan gosip hanyalah riak kecil sebelum badai besar yang akan kususun untuk membela diriku. Peranku belum selesai. Ceritaku masih panjang. Dan aku siap menuliskannya dengan darah, air mata, dan keteguhan. Aku masih mengingat sore itu dengan jelas. Hujan turun rintik, tidak deras, namun cukup membuat jalanan tampak kelabu. Aku berdiri di depan ruang kerja kecil yang kupakai sebagai tempat mengelola pembukuan butik online. Aroma kertas, tinta printer, dan lembar laporan penjualan selalu menjadi pengingat bahwa aku masih memiliki hal yang harus dipertahankan. Aku masih punya sesuatu yang bisa kugenggam erat. Namun, saat itu aku sadar satu hal, aku harus belajar bernapas tanpa ketergantungan pada siapapun, terutama mantan suamiku. Perasaan ketergantungan itu bukan hanya tentang uang. Bukan sekadar siapa yang membayar tagihan listrik, atau siapa yang menanggung cicilan rumah. Ketergantungan yang paling menakutkan adalah ketergantungan emosional. Sejenis ikatan yang membuatmu percaya bahwa tanpa seseorang, hidupmu akan tumbang. Bahwa keberadaanmu hanya valid bila ia mengakui dirimu. Ketergantungan yang menahan napas, menekan tulang rusuk, dan menghancurkan logika. Aku pernah mengalami itu. Aku pernah menggantungkan kebahagiaanku pada satu pria yang kucintai mati-matian, hanya untuk menemukan bahwa dia mematahkan sayapku demi kenyamanan hidupnya sendiri. Hari itu aku menyalakan komputer, membuka kembali rekening bisnis, memastikan semua transaksi aman. Aku tidak ingin ada yang bisa membobolnya lagi. Mantan suamiku masih berusaha mencari celah psikologis, bukan hanya uang. Ketika aku menatap angka penjualan, bukan angka, tapi huruf nominal yang mewakili perjuangan, aku merasa bangga. Mungkin tidak sebesar perusahaan keluarga mantan suamiku yang serba gemerlap, namun ini hasil keringatku. Ini tidak berasal dari pembagian harta perkawinan. Ini bukan hadiah belas kasihan. Ini bagian dari diriku. Namun, rasa bangga itu tidak bertahan lama. Telepon genggamku berbunyi. Bukan nomor yang kusimpan, nada dering pun terasa asing. Setelah 3 dering, aku ragu. Aku benci suara telepon acak sejak perceraian. Banyak telepon berasal dari nomor tanpa nama, ada dari debt collector, ada dari bagian finansial kantor mantan suamiku, ada dari klien palsu yang ternyata dikirim hanya untuk mempengaruhi pikiranku. Aku belajar bahwa mantan suamiku tidak pernah menggunakan senjata kasat mata. Dia menyerang lewat tekanan psikologis. Telepon berbunyi lagi. Aku menghela napas, lalu mengangkat. Halo? Diam. Sunyi. Hanya ada embusan napas yang samar, seperti seseorang yang menahan suara atau sengaja membuatku gelisah. Aku menarik ponsel menjauh, menatap layar, lalu mendekatkan kembali. Kalau kamu tidak punya kepentingan, tolong jangan ganggu. Aku hendak memutus sambungan, namun suara berat itu terdengar. Veronica, suara pria, bukan mantan suamiku. Suara ini lebih rendah, tidak tergesa, dan terasa ragu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Tolong katakan siapa kamu, pintaku. Suaraku tegang, namun kupastikan aku tetap artikulatif. Aku teman lama.
Aku tahu ini bukan waktu tepat, tapi aku punya data yang harus kamu simpan rapat. Suamimu. Aku spontan menyela. Bukan suamiku. Sebutan itu sudah selesai. Keheningan sekejap terjadi sebelum pria itu melanjutkan. Baik. Mantan suamimu, dia tidak pernah berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan untuk melindungi keuanganmu, pastikan kamu tidak percaya siapapun di lingkarannya. Termasuk saudara kandungnya, termasuk asistennya, termasuk pengacara yang dulu menangani dokumennya. Aku merapatkan jemari pada gagang kursi kerja. Dada terasa sesak, seperti ditusuk dari dalam. Kamu siapa? Ulangku, kali ini pelan namun lebih tegas. Yang seharusnya berbicara sejak dulu. Jawabnya, aku yang seharusnya menghentikan rencana itu sebelum kamu terluka. Rencana. Kata itu menghantam kesadaranku. Seolah ada pintu besar yang terbuka perlahan, memaksaku untuk melihat ruangan gelap penuh serpihan rahasia. Tetapi sebelum aku menuntut jawaban lain, sambungan telepon terputus. Aku menatap layar yang kini kembali sunyi. Tidak ada nama, tidak ada identitas. Hanya suara asing yang membawa pesan aneh. Pesan yang menyeratkan bahwa apa yang kualami bukan sekadar perselingkuhan biasa. Bukan hanya pengkhianatan emosional. Ada sesuatu yang direncanakan. Aku memutuskan untuk menyeduh teh hangat. Tidak manis. Hanya daun teh dengan sedikit aroma lemon. Ini caraku menenangkan diri tanpa harus memikirkan jamu penenang atau obat pencabut resah. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari sini aku bisa memandang halaman kecil yang sudah mulai dipenuhi daun gugur. Meski tidak ada musim tertentu di negara ini, hanya perubahan cuaca yang seringkali tidak bisa ditebak. Aku mengingat terapi yang kuikuti beberapa bulan setelah perceraian. Psikologku pernah berkata, trauma finansial sama pedihnya dengan trauma fisik. Kehilangan kendali atas uang berarti kehilangan kendali atas hidup. Saat itu aku hanya mengangguk. Kini aku mengerti sepenuhnya. Uang bukan soal rakus. Bukan semata-mata tentang saldo. Ini mengenai akses pada keamanan. Pada kemampuan melindungi anak-anakku. Pada kebebasan mengambil keputusan tanpa ancaman. Dalam perjalanan menuju kedewasaan, aku selalu mengira cinta akan menjawab semuanya. Aku tak pernah membayangkan bahwa aku harus mempelajari manajemen risiko emosi dan finansial untuk bertahan sebagai manusia. Aku menatap gadget kembali. Tidak ada pesan susulan. Tidak ada penelepon kedua. Hanya notifikasi dari aplikasi belanja, promosi yang tidak penting, dan pesan pendek dari pelanggan yang menanyakan stok. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus membalas pesan itu nanti? Atau aku harus menutup toko daring untuk sementara agar pikiran kembali jernih? Tapi aku tahu jawabannya. Aku tidak boleh berhenti. Dalam model hidupku kini, diam berarti ambruk. Aku membuka kembali buku catatan keuangan. Aku menambahkan catatan kecil di pojok halaman. Jangan panik. Pastikan semua akses aman. Jangan percaya siapapun. Tinta pena biru yang kutorehkan tampak seperti peringatan dari seorang tentara yang menulis di medan perang. Dan mungkin benar. Aku sedang berada dalam peperangan. Bukan melawan bom atau peluru. Namun melawan manipulasi, gaslighting, stigma sosial, dan rasa takut bahwa seseorang akan mencabut fondasi keamananku sewaktu-waktu. Malam hari, aku menidurkan anak-anakku lebih cepat dari biasanya. Mereka tidak tahu apapun soal telepon misterius itu. Mereka tidak tahu bahwa ayah biologisnya masih berusaha menemukan celah untuk masuk ke kehidupan kami. Aku ingin tetap menyimpan dunia kecil mereka tetap bersih dari kekacauan. Setelah kamar mereka gelap, aku kembali duduk di ruang tamu. Ponsel tetap di meja. Lampu dipadamkan kecuali satu lampu kecil di sudut ruangan. Ini memberikan bayangan panjang pada dinding, bayangan yang bergerak setiap kali aku bernapas. Aku merenung. Apakah aku siap menghadapi bab berikutnya dalam hidupku? Apakah aku siap membuka kemungkinan bahwa mantan suamiku bukan hanya pria yang berselingkuh? Apakah aku siap menerima kenyataan bahwa ada rencana jahat di balik perselingkuhan itu? Aku menutup mata. Dalam kegelapan, aku mengakui satu hal. Aku takut. Tetapi ketakutan tidak boleh menguasai. Kalau aku mengalah, aku memberi kemenangan pada orang yang pernah menghancurkan harga diri.
Aku harus belajar bernapas tanpa bergantung pada siapapun. Teleponku berbunyi sekali lagi. Aku membuka mata. Satu pesan. Dari nomor sama. Isi pesannya hanya satu kalimat. Besok aku akan menemuimu. Kita perlu bicara. Jantungku berdetak kencang, namun aku tersenyum getir. Mungkin inilah awal dari kebenaran yang selama ini kusangka tidak ada. Dan aku siap. Karena kali ini, aku bernapas dengan caraku sendiri. Pagi ini aku bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari bahkan belum menembus jendela, namun pikiranku sudah penuh sesak. Aku tahu hari ini bukan hari biasa. Seseorang yang tidak kukenal, seseorang yang mengetahui aib rumah tanggaku lebih dalam daripada aku sendiri, mengatakan akan menemuiku. Aku menarik napas perlahan, mencoba mengatur emosi. Air hangat membasuh wajahku, namun dingin di dadaku tidak ikut hilang. Aku memandang kaca kamar mandi. Wajahku tampak lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak menahan perasaan. Luka emosional memang tidak bisa ditutup dengan concealer. Aku teringat saat pertama kali merasakan kebohongan mantan suamiku. Semua dimulai dari perubahan kecil, pesan-pesan yang dia sembunyikan, nada bicara yang selalu defensif, dan sikap yang mendadak menjauh. Mulanya aku menyalahkan diri sendiri. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku gagal menjadi istri? Kini, ketika jarak sudah tercipta dan hubungan terputus, aku menyadari pertanyaan itu bodoh. Pengkhianatan bukan kesalahan korban. Pengkhianatan adalah pilihan keji dari orang yang kehilangan moral di dalam dirinya. Aku berjalan menuju kamar anak-anakku. Keduanya masih terlelap. Ada damai yang hampir tidak pernah bisa kudapatkan lagi saat melihat wajah mereka tidur. Mereka tidak tahu badai apa yang sedang menerjang ibunya. Mereka tidak tahu bahwa ayah yang dulu mereka puja mencoba merampas kestabilan kami hanya demi ego. Aku menggenggam jemari kecil mereka satu persatu dan berbisik dalam hati. Ibu akan melindungi kalian. Apapun yang terjadi. Setelah menyiapkan sarapan sederhana dan mengantar mereka ke sekolah, aku kembali ke rumah. Hari terasa panjang. Aku tidak tahu pukul berapa pria itu akan datang. Aku tidak tahu apakah aku harus menyambutnya atau menolaknya. Namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Menjelang siang, teleponku berbunyi lagi. Kali ini bukan nomor asing. Sebuah pesan masuk dari nomor tak bernama yang kemarin menghubungiku. Aku di depan rumahmu. Aku menelan ludah. Tanganku sempat gemetar ketika membuka gembok pagar. Di hadapanku berdiri seorang pria sekitar usia matang, wajah teduh namun memendam rasa bersalah. Tampangnya tidak asing, dan setelah beberapa detik, aku teringat. Dia pernah muncul di beberapa acara keluarga suamiku. Sosok yang selalu berdiri satu langkah di belakang. Dia tersenyum kecil, seperti seseorang yang sedang mencoba diterima meski tahu dirinya membawa kabar buruk. Terima kasih karena mau bertemu. Aku sadar ini mendadak dan mungkin menakutkan, ucapnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mempersilakannya masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jam dinding. Siapa namamu? Tanyaku pelan namun jelas. Dia menarik napas, lalu menyebutkan namanya. Aku pernah menjadi sahabat dekat mantan suamimu. Kami kenal sejak lama. Aku berada di lingkar bisnisnya, sebelum semua berubah menjadi kotor. Aku mengernyit curiga. Kenapa kamu menghubungiku sekarang? Kenapa setelah semua hancur baru kamu muncul? Dia menunduk. Ada rasa malu di sorot matanya. Karena aku pengecut. Karena aku membiarkanmu terluka sementara aku tahu sebagian besar penyebabnya. Aku tahu dia berselingkuh bahkan sebelum kamu curiga. Aku tahu dia menyiapkan strategi agar perceraian berpihak pada dirinya. Aku tahu dia menyentuh asetmu secara perlahan, pura-pura mendukung bisnismu padahal dia sedang menghitung cara mengambilnya. Pedih mendengar itu bukan hal mengejutkan, namun tetap terasa seperti pukulan ke dada. Jadi semua benar, gumamku. Selama ini aku hanya dianggap lumbung uang. Bukan sekadar lumbung uang. Dia selalu bilang kamu terlalu mudah percaya. Dia bilang kamu tidak akan pernah berani memutus aksesnya terhadap rekening. Baginya, kamu bukan pasangan, kamu strategi finansial. Ada geli yang berubah menjadi getir. Kalau tahu semua ini,
Kenapa tidak bicara dulu? Kenapa menunggu sampai aku dipermalukan seperti ini? Dia terdiam lama sebelum menjawab. Aku takut. Mantan suamimu tidak sekadar selingkuh. Dia manipulatif, agresif secara psikologis, dan bisa menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Aku melihat terlalu banyak korban, rekan bisnis, staf perusahaan, bahkan keluarganya sendiri. Aku pikir aku harus menjaga jarak. Tetapi ketika aku melihat betapa parahnya dia memperlakukanmu, aku tidak bisa diam. Aku menatap pria itu lebih tajam. Kamu datang untuk apa? Meminta maaf? Atau memberi petunjuk baru untuk menjatuhkan harga diriku? Dia menggeleng. Aku datang untuk memperingatkan. Dia belum selesai. Dia sedang mencari jalan hukum agar bisa kembali mengontrol rekening bisnis yang kamu bangun. Dia merasa itu miliknya karena kamu masih memakainya selama pernikahan. Dia ingin hak. Dia ingin kontrol. Tanganku terkepal. Itu murni usahaku. Tidak sedikit pun dia campur tangan. Pria itu mengangguk. Aku tahu. Dan aku bisa membuktikan. Aku punya dokumen, email, rekaman, semua bukti bagaimana dia dan wanita simpanannya merancang skenario untuk menyingkirkanmu namun tetap mengambil keuanganmu. Aku memejamkan mata sejenak, menahan gelombang emosi yang datang bertubi-tubi. Ada amarah, ada jijik, ada penyesalan, dan ada secercah rasa berdaya. Bukti. Itu yang kubutuhkan agar bisa melawan. Agar aku tidak lagi berperang sendirian. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku tanpa basa-basi. Pria itu menjawab lirih, aku ingin menebus kesalahanku. Aku tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa seseorang yang tidak percaya masih ada manusia berlagak pahlawan setelah membiarkan luka menganga terlalu lama. Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak akan menghapus rasa malu yang kubawa seperti tato permanen. Tetapi kalau bukti itu nyata, mungkin aku akan menerimanya. Dia mengangguk, mengambil ponselnya, lalu meletakkan sebuah rekaman kontak di meja. Ini hanya permulaan. Aku akan kirimkan sisanya malam ini. Aku menatap benda kecil itu seolah menyimpan kebenaran yang kuburu sejak lama. Namun sebelum pria itu pergi, dia menambahkan sesuatu yang membuatku terdiam. Kamu harus hati-hati. Mantan suamimu bukan hanya ingin uang. Dia ingin memastikan kamu terlihat gagal. Itu obsesinya. Bila kamu masih bisa berdiri, masih bisa tertawa, masih bisa bernapas mandiri, dia akan merasa kalah. Ucapan itu menggema di kepalaku seperti peringatan. Mantan suamiku tidak sekadar haus harta. Dia haus kendali atas rasa bahagia. Pria itu berdiri, memberi salam kecil, lalu keluar. Aku masih duduk lama setelahnya. Rekaman kontak itu tetap di meja, menunggu disentuh. Aku menarik napas panjang. Hari ini aku tidak tamat. Hari ini justru babak baru dimulai. Aku menyadari satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kebenaran bukan lagi rumor. Kebenaran kini berdiri tepat di depan mataku. Dan aku harus siap menghadapinya, tanpa gemetar, tanpa tunduk, tanpa kembali menjadi korban. Malam itu terasa seperti malam paling panjang dalam hidupku. Setelah pria itu meninggalkan rumahku, aku duduk sendirian cukup lama. Tidak ada suara televisi, tidak ada lagu, tidak ada aktivitas lain yang bisa mengalihkan pikiranku. Hanya aku, kursi, dan gelombang kecemasan yang terus menerjang seperti ombak yang tidak pernah selesai memukul pantai. Ada sebuah benda yang belum kusentuh sejak tadi, rekaman kontak yang dia tinggalkan di meja. Benda kecil itu seolah memiliki berat berton-ton. Aku tahu ketika aku menyentuhnya, ketika aku mulai memutar file apapun yang ada di dalamnya, hidupku setelah itu tidak akan pernah sama. Tidak ada jalan kembali. Aku memejamkan mata, menenangkan diri beberapa detik, lalu meraih benda itu. Jemariku masih gemetar, tetapi gemetar bukan tanda kelemahan. Itu tanda tubuhku bersiap menerima perang. Aku menyalakan komputer, memasukkan perangkat kecil itu ke port, dan menunggu folder terbuka. Satu folder muncul dengan satu nama, rencana. Tidak ada tambahan kata lain. Tidak ada tanggal. Tidak ada nama pelakor. Hanya satu kata yang sangat dingin, rencana. Aku mengekliknya. Di dalamnya ada beberapa file suara, beberapa dokumen teks,
1 foto, dan 1 file video. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu mana yang harus kubuka lebih dulu. Semua terasa mengancam sekaligus penting. Aku memilih membuka file suara pertama. Suara mantan suamiku terdengar jelas. Nada bicaranya sombong, dingin, dan penuh perhitungan. Dia tidak akan sadar. Veronica percaya apapun yang kukatakan. Itu kelebihanku. Kalau aku bilang ini demi keluarga, dia akan mengiyakan. Ada suara wanita lain tertawa kecil, suara yang terdengar muda sekaligus penuh ejekan. Tapi kalau dia tahu kamu ambil alih aset bisnisnya. Jawaban mantan suamiku membuat bulu kuduku berdiri. Dia akan tahu setelah semuanya terlambat. Biarkan dia sibuk dengan drama rumah tangga. Saat dia kacau, kita ambil sisanya. Aku menutup mulut dengan tangan. Tubuhku menegang. Ada rasa ingin muntah karena jijik. Aku pernah tidur dengan pria yang menyusun strategi mengacaukan hidupku. Aku pernah memasakkan makan malam untuk seseorang yang menyebutku objek yang bisa digunakan. Aku berhenti mendengarkan. Aku butuh napas. Namun saat aku berdiri meninggalkan meja, rasa penasaran itu kembali menarikku. Aku kembali duduk. File suara kedua. Aku akan ceraikan dia setelah aku yakin semua aset dalam kendaliku. Jangan biarkan dia konsultasi keuangan dengan siapapun. Jaga dia tetap sibuk. Bikin dia merasa bersalah. Wanita itu bertanya lagi. Kalau perceraian terjadi duluan? Jawaban mantan suamiku terdengar datar. Kalau dia minta cerai, itu lebih bagus. Aku akan jadikan itu bukti bahwa dia tidak stabil. Dengan begitu, orang akan simpati ke aku. Aku bisa gunakan itu di media dan pengadilan. Aku menggenggam meja begitu kuat hingga buku jariku memutih. Jadi aku dinarasikan sebagai orang tidak stabil. Itu tujuan mereka. Itu alat mereka. Mereka tidak hanya ingin berkhianat. Mereka ingin menghancurkan reputasi dan kestabilan mental. Aku membuka file ketiga. Kali ini dokumen teks. Tulisan panjang yang isinya garis besar pembagian aset, termasuk rencana mengambil alih butik online milikku. Ada catatan bahwa bisnis itu lahir selama pernikahan, sehingga mereka mengklaim hak penuh. Tapi yang membuatku benar-benar terpukul adalah satu kalimat di ujung dokumen. Setelah aset clear, lepaskan dia. Dia bukan bagian dari masa depan. Aku memijat keningku. Air mata mengalir begitu saja. Tetapi tangis itu bukan tangis perempuan yang kalah. Itu tangis perempuan yang baru menemukan kebenaran setelah tahun-tahun dipaksa percaya pada kebohongan. Setelah menit demi menit mencoba menguasai diri, aku membuka file foto. Foto itu menunjukkan mantan suamiku sedang makan malam bersama wanita itu, di restoran yang pernah menjadi tempat ulang tahunku. Mereka terlihat nyaman. Mereka terlihat santai. Dalam foto ada tulisan kecil di bagian bawah. Target berhasil, lanjut tahap 2. Aku mengatupkan rahang. Ada amarah yang mendidih di dalamku. Amarah yang selama ini terkubur oleh rasa sakit. Kini ia muncul seperti api yang membakar tanah kering. Yang terakhir, file video. Aku ragu, tetapi pada titik ini aku tahu aku harus melihat semuanya agar tidak lagi dibutakan. Aku mengeklik play. Mantan suamiku duduk di balkon sebuah apartemen mewah. Di sebelahnya wanita itu. Percakapan mereka direkam secara sembunyi-sembunyi, mungkin oleh pria yang menemui aku tadi. Dia terlalu lembut, kata pria itu sambil menyilangkan kaki. Perempuan terlalu lembut gampang dikendalikan. Wanita itu menimpali. Yang penting kamu habisi dulu mentalnya. Biar dia tidak percaya diri. Kalau dia depresi, kamu tinggal masuk sebagai pahlawan. Jawaban mantan suamiku membuat tubuhku dingin dari ujung kaki sampai kepala. Kalau perlu, aku tuntut hak asuh. Anak-anak bisa kupakai sebagai alat negosiasi. Aku menutup layar. Tidak sanggup melihat lagi. Kalimat itu menusuk paling dalam. Anakku dijadikan alat tawar. Seseorang yang seharusnya mencintai mereka, ingin menjadikan mereka pion dalam permainannya. Aku mencondongkan tubuh, menutup wajah, dan menangis tanpa suara. Bukan karena aku lemah. Bukan karena aku kalah. Tetapi karena aku baru menemukan bahwa selama ini hidupku dijadikan proyek penghancuran. Beberapa menit kemudian,
Teleponku bergetar. Pesan dari nomor tadi muncul. Itu baru sebagian. Sisanya akan kukirim. Kamu butuh ini untuk melawan. Aku mengetik balasan singkat. Terima kasih. Sebelum kukirim, aku hapus kata itu. Aku tidak ingin berterima kasih. Aku tidak ingin dia merasa menjadi pahlawan. Aku hanya menulis. Aku terima filenya. Kirim sisanya. Pesan terkirim. Aku pergi ke dapur. Menuangkan air ke gelas. Berusaha menenangkan tangan. Namun tubuhku masih berdebar seperti baru berlari jauh. Hatiku seperti dihantam palu bertubi-tubi. Tapi di balik itu semua, ada kalimat yang muncul di kepalaku. Aku tidak lagi takut. Aku kembali ke ruang tamu. Menatap layar laptop yang masih menunjukkan folder bukti itu. Aku menggenggam kursi, duduk tegak, dan menghela napas dalam. Malam itu aku membuat satu keputusan yang tidak akan pernah kutarik kembali. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh anak-anakku. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh masa depanku. Aku tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Jika ini perang, maka aku sudah punya amunisi. Dan di titik itulah, babak hidupku berubah dari bertahan menjadi membalas. Malam itu aku hampir tidak tidur. Bukan karena kurang kantuk, tetapi karena gelombang informasi yang mengalir dari perangkat kecil itu masih memenuhi pikiranku. Mulai dari rekaman suara, dokumen rencana pembagian aset, sampai video yang menunjukkan mantan suamiku merancang penghancuran mentalku, semuanya masih terputar jelas di dalam kepala. Aku tidak tahu apakah tubuhku masih sanggup menangis. Air mata sempat keluar, namun akhirnya berhenti begitu saja. Mungkin tubuhku memutus suplai airnya demi bertahan hidup. Yang tersisa hanya dua hal, kejutan dan kemarahan. Aku duduk di ruang tamu sampai dini hari. Lampu kecil tetap menyala. Layar komputer padam karena sistem tidur otomatis. Ponsel tergeletak di samping gelas kosong yang baru saja kuteguk. Dalam keheningan itu, aku mulai menyeret pikiranku ke arah lain, arah hukum. Kalau bukti sebanyak itu sudah ada di tangan, maka langkah selanjutnya bukan sekadar marah. Bukan sekadar menangisi fakta bahwa aku pernah tidur bersama pengkhianat. Bukan sekadar membenci wanita simpanannya. Ini saatnya bergerak. Ini saatnya membuktikan bahwa harga diriku tidak bisa dikubur. Namun untuk bergerak, aku perlu senjata hukum. Aku tidak bisa hanya mengumpulkan bukti lalu mengancam. Jika aku ingin menang, aku harus melibatkan orang yang paham medan perang ini. Pengacara. Sayangnya, bekerja dengan pengacara berarti membuka kembali luka. Aku harus menceritakan semua. Aku harus melihat pandangan iba atau raut terkejut ketika dia mendengar suamiku merancangkan kehancuranku. Aku harus kembali mengulang kisah yang selama ini kusembunyikan. Dan bagian tersulitnya, aku harus merelakan hatiku dijadikan bahan analisis, secara finansial dan emosional. Tetapi aku tidak punya pilihan. Harga diri tidak bisa dipertahankan dengan diam. Pagi itu aku menjemput anak-anakku dari sekolah. Mereka berlari dengan ceria seperti tidak terjadi apa-apa. Kakak menggandeng adiknya, memamerkan bintang nilai pelajaran. Aku tersenyum. Senyum yang sedikit kaku, namun tetap senyum. Mereka tidak perlu tahu perang apa yang sedang ibunya jalani. Di perjalanan pulang mereka bercerita tentang kelas seni, tentang teman baru, tentang makanan kesukaan. Mendengarkan mereka seperti memegang kompas yang mengingatkanku. Tujuan utamaku bukan balas dendam. Tujuan utamaku keselamatan mereka. Setelah mereka makan siang dan mulai tertidur siang, aku mengambil ponsel. Ku cari kontak seorang pengacara yang pernah kutemui melalui rekomendasi seorang teman lama, seorang wanita tegas yang dulu pernah menangani kasus manipulasi harta perkawinan. Namanya tidak berlebihan. Wanita itu dikenal tidak tersentuh intimidasi laki-laki. Bahkan mantan suami yang paling sok kuasa pun minggir ketika ia membuka mulut. Aku menelpon. 2 dering. 3. Lalu sambungan terhubung. Selamat siang. Dengan saya, bagaimana bisa dibantu? Suaranya lugas. Tanpa basa-basi. Aku menarik napas. Saya Veronica. Kita pernah bertemu di sebuah pertemuan alumni. Saya butuh bantuan hukum. Nada di ujung telepon berubah lebih serius. Tentu. Anda ingin bertemu langsung atau cerita lebih dulu melalui telepon?
Aku menatap tanganku yang sedikit berkeringat. Saya rasa saya perlu bertemu. Ada bukti yang harus Anda lihat sendiri. Baik. Datangi kantor saya sore ini. Aku mematikan telepon. Tidak ada rasa lega. Justru makin tegang, seperti seseorang yang akan melakukan operasi besar. Tapi aku tahu itu langkah yang benar. Sore hari, aku meninggalkan anak-anakku di rumah bersama kakakku. Aku menyetir perlahan, memastikan pikiranku tetap fokus. Lokasi kantor pengacara itu ada di sebuah gedung modern, lantai menengah, dengan pintu kaca besar dan ruang tunggu bergaya minimalis. Saat aku melangkah masuk, aku merasa asing. Rasanya seperti melangkah memasuki ruang perang yang penuh strategi. Resepsionis menyapa dengan sopan dan mempersilakanku duduk. Aku menunggu beberapa menit sebelum pintu kantor terbuka, dan seorang wanita keluar. Wanita itu mengenakan jas rapi, rambut disanggul, dan tatapannya tegak. Tidak ada sisa keraguan. Tidak ada sisa emosi sentimental. Dia berjalan mantap ke arahku. "Veronica, silakan masuk." Aku mengikuti langkahnya. Begitu pintu tertutup, dia langsung duduk dan memintaku duduk di seberangnya. Tidak ada basa-basi kopi. Tidak ada pembuka empati. Dia langsung bertanya, "Masalah harta atau masalah hak asuh?" Aku sempat tersentak. Dua-duanya. Dia mengangguk pelan, mengambil notebook. "Ceritakan dari awal, tapi ringkas. Kita fokus pada bukti." Aku menghela napas dan mulai bercerita. Bukan kisah cinta. Bukan kisah luka batin. Yang kulaporkan adalah sistematisnya rencana mantan suamiku. Bagaimana dia membatasi akses informasi. Bagaimana dia mempersiapkan pembagian aset sepihak. Bagaimana dia ingin memperebutkan hak asuh untuk kepentingan negosiasi uang. Pengacara itu tidak terkejut. "Ini pola umum dari pelaku manipulasi finansial," komentarnya. "Tapi yang kamu miliki, ini lebih daripada perselingkuhan. Ini rencana kriminal." Aku mengeluarkan perangkat kecil itu, menyodorkan dokumen dan rekaman. Pengacara itu memeriksanya satu persatu. Ekspresinya tetap datar, namun ada gerakan kecil pada alisnya ketika mendengar kalimat mantan suamiku tentang hak asuh sebagai alat. "Ini cukup banyak," katanya. "Kalau kamu mau melawan, kamu bisa menang." Aku menelan ludah. Harga yang harus kubayar. Dia menatapku lurus. "Privasimu akan terbuka. Kamu harus siap dengan proses panjang. Dia mungkin akan menyerang reputasimu. Tapi kalau kamu bertahan, kamu akan keluar dari ini bukan hanya sebagai pemenang secara hukum, tetapi pemenang sebagai pribadi." Aku diam sejenak. Tidak mudah menerima semua itu. Tetapi aku mengangguk. "Saya siap." Pengacara itu menutup notebook. "Kalau begitu, kita mulai. Kirim semua file lewat email. Kita akan siapkan strategi." Sebelum aku berdiri, dia berkata pelan, namun tegas. "Jangan bocorkan rencana ini pada siapapun di lingkaran mantan suamimu. Dan jangan bertemu dia tanpa pendamping hukum." Aku mengangguk lagi. Saat keluar dari kantor, aku merasa udara sore terasa lebih dingin. Matahari sudah condong, jalanan mulai macet. Namun langkahku terasa sedikit lebih tegak. Aku membuka ponsel. Satu pesan baru masuk dari nomor misterius itu. "Kukira kamu akan menyerah." Aku mengetik balasan. "Kukira kamu terlalu terlambat." Balasannya datang cepat. Tidak ada kata terlambat untuk melawan seseorang sekeji dia. Aku berhenti membalas. Belum waktunya bermain drama dengan dia, si pemberi bukti. Fokusku pada perang nyata, bukan simpati moral. Di perjalanan pulang, aku memikirkan satu hal yang semakin jelas. Negosiasi emosional sudah selesai. Negosiasi moral tidak berlaku. Yang tersisa hanyalah hukum, bukti, dan tekad. Mantan suamiku ingin memainkan peran korban? Silakan. Dia ingin memakai anak-anakku sebagai alat tawar? Aku akan hadang sampai napas terakhir. Dia ingin mengambil bisnis yang kubangun? Aku akan pastikan dia yang bangkrut lebih dulu. Malam itu, ketika pulang dan melihat anak-anak tertawa di ruang tengah, aku tahu perang ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menghentikan pria yang ingin mencabik masa depan kami.
Ini tentang memastikan mereka tidak tumbuh dengan bayang-bayang manipulasi. Ini tentang memastikan aku bisa berdiri tanpa tunduk. Dan babak ledakan itu baru saja dimulai. Aku tidak pernah menyangka satu pesan di tengah malam bisa mematahkan seluruh sisa pertahananku. Selama ini aku merasa sudah sangat kuat. Aku pikir, setelah aku sanggup menatap wajah mantan suamiku di persidangan hak asuh anak, setelah aku menolak akses rekening bersama, setelah aku berani menolak teleponnya berkali-kali, aku pasti sudah kebal. Nyatanya, belum. Malam itu, angin terasa aneh, atau mungkin itu hanya pikiran burukku saja. Anak-anakku sudah tidur. Keduanya memeluk boneka kecil mereka, seolah hidup mereka masih 1000% percaya pada kedamaian. Aku duduk sendiri di ruang tamu, memandangi secangkir teh yang tak sempat kusentuh. Ponselku bergetar. Bukan dari nomor tak dikenal, tapi dari nomor yang beberapa hari sebelumnya menghilang, nomor si pria misterius. Aku punya sesuatu untukmu, tulisnya. Aku diam beberapa detik. Mataku menyipit, bukan karena takut, tapi karena lelah. Ada titik di mana seorang perempuan berhenti gemetar di hadapan ancaman, dan berganti dengan amarah yang sunyi. Aku mengetik balasan pendek. Apalagi yang harus aku ketahui? Pesan balasan datang cepat, seolah ia sudah menunggu jari-jariku bergerak. Kau harus tahu bahwa suamimu tidak pernah mencintai perempuan itu. Dia mencintai uangmu. Dan mereka hanya bekerja sama. Aku menelan ludah. Kata, mereka, menyengat. Rasanya seperti ada paku panas didorong pelan-pelan ke dalam dada. Aku tidak membalas. Tanganku mengepal di pangkuan. Lalu pesan berikutnya datang. Kau pikir rencana mereka dimulai ketika dia selingkuh? Tidak. Ia merancang semuanya jauh sebelum itu. Bahkan sebelum anak keduamu lahir. Aku menutup mulutku dengan punggung tangan. Ada getaran aneh di dalam tenggorokanku. Tawa? Tangis? Aku tidak tahu. Kadang luka membuat seseorang tidak punya kategori emosi yang jelas. Yang ada hanya letupan-letupan kecil di dada, seperti sumbu kembang api yang dinyalakan dalam ruangan sempit. Aku bertanya, kenapa kau baru bicara sekarang? Butuh waktu 1 menit lebih sebelum ia membalas. Aku takut. Aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Tapi melihat bagaimana kau diperlakukan, aku tidak bisa diam lebih lama. Dalam kepala, aku mendengar suara sinis. Bagus sekali. Sekarang kau baru ingat menjadi manusia. Aku berdiri. Suhu ruang tamu seakan berubah. Angin malam menyusup lewat jendela yang lupa kututup, menggoyang tirai tipis. Di situ, aku sadar satu hal yang tidak pernah benar-benar kupikirkan. Hidup ini memang tidak pernah adil membagi waktu untuk menderita. Setiap kali kau merasa siap sembuh, ada saja tangan tak terlihat yang menarikmu kembali ke titik nol. Namun ada sesuatu yang berbeda pada malam ini. Sesuatu yang tidak runtuh, justru bertahan. Aku. Sekitar 1 jam kemudian, pria itu mengirimkan suara rekaman. Aku mendengarnya pelan-pelan, dengan kepala menunduk. Suara itu jelas suara mantan suamiku. Kita harus sabar. Istriku itu terlalu percaya. Dia pikir akses keuangan aman. Aku akan biarkan dulu dia menutup semua itu. Setelah perceraian beres, kita buka lagi lewat bagian hukum. Semua harta akan kembali padaku. Kalau perlu, kita paksa dia buat tampak tidak stabil secara emosional. Hak asuh anak pasti jatuh padaku. Aku menurunkan ponsel. Jantungku tidak berdegup cepat. Anehnya justru hening seperti air mati. Kata, hak asuh, membuatku bernafas pendek. Bagaimana mungkin seseorang yang sempat mengucapkan janji di depan Tuhan sanggup berkata seperti itu? Bagaimana mungkin seorang ayah sanggup melihat darah dagingnya sebagai alat tawar-menawar? Air mataku tidak mengalir. Sebenarnya aku berharap bisa menangis. Tapi tubuhku menolak. Yang ada hanya kelelahan dingin. Kelelahan yang terasa seperti daging beku disimpan di balik lemari pendingin. Aku kembali mengetik. Kenapa kau punya rekaman ini? Jawabannya datang pelan. Aku dulu sahabatnya. Kami bekerja bersama. Aku ada di perencanaan awal ketika dia mulai curiga bahwa harta yang kau miliki tidak terikat dengan pernikahan. Aku ikut berdiskusi. Aku ikut menyaksikan. Dan aku ikut diam. Aku mengepal. Jadi kau salah satu dari mereka?
tulisku. Ya, jawabnya. Itu jawaban paling jujur sepanjang malam. Aku bersandar di sofa dan menutup mata. Ternyata benar apa yang pernah dikatakan seseorang padaku. Tidak ada yang benar-benar shock breaker bagi luka. Tidak ada bantalan empuk untuk lara. Kita bisa menundanya, tapi bukan menyembunyikannya. Di tengah keheningan itu, aku mendengar batu kecil anakku dari kamar. Aku berdiri spontan, memastikan selimutnya menutupi dada. Rambut halusnya menyentuh jemariku. Sehangat matahari yang terbit di musim dingin. Bagaimana mungkin seseorang ingin mengambil ini dariku? Aku kembali ke ruang tamu. Pesan lain datang. Kalau kau mau, aku punya bukti transfer ke pelakor itu. Semua pakai uangmu. Dia tidak pernah keluar sepeser pun. Semua dari akses rekening kalian. Aku membaca kalimat itu seperti membaca ramalan kematian. Semua pakai uangmu. Aku duduk. Lalu aku tertawa. Bukan tawa lega, bukan tawa marah, tapi tawa nyaris gila yang lelah mencari udara. Aku pernah merasa hina karena diselingkuhi. Tapi ternyata yang lebih hina adalah disabotase. Dijadikan mesin produksi uang. Aku menutup wajahku. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku tidak merasa menjadi korban. Aku merasa menjadi saksi. Saksi atas kejahatan yang sangat rapi. Dan saksi bisa melawan. Sekitar lewat tengah malam, aku mengetik pesan terakhir sebelum tidur. Terima kasih sudah jujur. Tapi mulai sekarang, jangan perlakukan aku seperti perempuan yang butuh diselamatkan. Aku bukan korban kalian lagi. Aku hanya perlu kebenaran. Sisanya, biarkan aku yang urus. Ia membalas cepat. Aku mengerti. Lalu ia menambahkan satu kalimat panjang. Aku hanya berharap, ketika semuanya kau bongkar, kau tidak kehilangan dirimu sendiri. Aku menghela napas. Diriku sendiri? Oh, aku sudah kehilangan diriku jauh sebelum ini. Tapi aku akan mencarinya kembali. Dan tidak akan ada seorang pun, termasuk mantan suamiku, yang akan menghalanginya. Malam itu aku mematikan ponsel. Membaringkan tubuh. Menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku menutup mata tanpa rasa takut. Tidak sepenuhnya damai, tapi penuh tekad. Konflik memuncak. Rahasia meledak. Dan aku masih berdiri. Besok pagi, aku tidak lagi menjadi Veronica yang menangis. Aku akan jadi Veronica yang melawan. Karena perempuan yang terluka bukanlah akhir cerita. Ia adalah senjata terakhir.